wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kami diundang rapat oleh Pak Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga bagaimana itu bisa disosialisasikan kepada seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Karena itu yang hadir ada saya, ada Pak Mendagri. Nanti juga dijelaskan oleh Pak Mendagri mengenai ada Wakil Menteri Pertanian juga, bagaimana konsepsi. Yang pasti gini, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Pengantar dari saya. Silakan Pak Tito, jelasin. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira peran desa sangat penting ya di Indonesia. Bayangkan ya, 56% penduduk Indonesia itu ada di kota. 44% itu ada di desa. Kita tidak ingin seperti di Jepang. Jepang itu sudah 93% penduduknya di kota. 7% penduduknya tinggal di desa. Di Jepang 84 atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan. Padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat maka kita memperkuat desa. Ya. Nah, maka untuk memperkuat desa ini banyak, mulai dari anggaran desa, dibuat sistem pemerintahan desa. Nah, salah satu yang menjadi ide dari Bapak Presiden adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kita melibatkan juga desa-desa. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat pada bulan ini, rilis yang BPS kemarin, ya, deflasi, kita mengalami deflasi sebesar year on year-nya 0,09, minus 0,09%. Kemudian untuk month to month-nya minus 0,48%. Memang betul penyebab utama dari deflasi, artinya turunnya harga barang dan jasa, ya, itu akibat subsidi listrik oleh Bapak Presiden 50% kepada pengguna di bawah 2000 watt. Artinya masyarakat yang kurang mampu. Itu sangat berarti sekali. Ya. Januari, Februari. Makanya lihat angkanya, kita belum pernah 25 tahun ini kita mengalami angka sampai ke titik minus 0,09, belum pernah. Di sisi lain, kita menghadapi sekarang supply produksi yang luar biasa. Bahkan sampai Maret April diperkirakan produksi beras kita itu mencapai puncaknya. Nah, kalau angka 0,09 minus ya, itu menyenangkan konsumen. Konsumen senang, harganya murah. Coba lihat, cek beras harganya rata-rata turun. Telur, ayam, daging karena jagung pakannya itu diproduksi banyak juga, turun semua. Nah, tapi yang tidak boleh turun terlalu dalam. Kalau terlalu dalam turunnya inflasi, yang akan kesulitan adalah para produsen, para petani, nelayan, pabrik, pedagang, ya, itu akan kesulitan untuk nutup biaya produksi, mendapat keuntungan. Oleh karena itulah kita harus mampu untuk menyimpan stok. Kita menjadi off-taker. Nah, di antaranya off-taker itu pembelinya dari produksi yang diproduksi oleh masyarakat kita. Indonesia sekarang ini hebat kalau untuk masalah pangan. Negara-negara lain lagi kesulitan beras segala macam, kita cukup. Stok kita ini terbesar yang pernah ada, 1 juta lebih. Nah, biasanya cuma 300.000, 400.000. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Nah, di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Koperasi Merah Putih. Apa tugasnya koperasi ini? Salah satunya di antaranya adalah mereka membeli, ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang grey segala macam, ya. Apotek. Jadi one stop
sistem ini, ya, one roof system. One stop solution. Ya, ada kliniknya dan lain-lain, sehingga diharapkan ya di antaranya untuk masalah ketahanan pangan dapat diserap oleh koperasi-koperasi desa ini, ya, sehingga tidak diambil terjual murah karena harga turun dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah. Nah, koperasi ini perlu dibentuk semua desa dan nanti kita akan sampaikan kepada desa dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya, di antaranya dari Bank Himbara, ya. Kalau saya nggak salah sekitar 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu, cold storage, gudang dan lain-lain, manajemen dan lain-lain 5 miliaran. Nah, baik, ini menguntungkan desa. Desa ada yang punya anggaran cuma 1 miliar setahun, ada yang 3 miliar. Saya tahu ada yang lebih dari itu, ada juga ada. Seperti di Bali ada yang 50 miliar dari pariwisata dan lain. Tapi ini secara umum nanti akan ada anggaran dari berupa pinjaman dari bank. Nah, nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar nantinya, mencicil, akan menguntungkan. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga kita perlu melakukan kami akan Bapak Menteri Koperasi, Mendagri. kami Mendagri, ya, kami Menteri Desa, kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa, supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden.